الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sedang menonton, dari ayat yang dibacakan dapat kita ketahui bahwa masjid merupakan tempat yang suci dan sakral yang digunakan sebagai pusat spiritualitas bagi kaum muslim, menjadi sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, serta digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Dalam kitab tafsir Al-Baidawi dijelaskan bahwa maksud daripada memakmurkan masjid-masjid Allah diantaranya adalah menyolek dan menghias masjid dengan peralatan yang layak, misalnya karpet, rak-rak untuk Al-Quran, menerangi masjid dengan cahaya lampu, menjaga kemurnian dan kesucian masjid dari hal duniawi yang tidak sesuai. Berangkat dari penjelasan kitab tafsir Al-Baidawi tadi, perintah memakmurkan masjid memang sudah tersebar luaskan di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali masjid-masjid yang berada di Indonesia. Pasalnya, masjid-masjid yang berada di Indonesia tidak kalah megahnya dengan masjid yang ada di Arab sana. Bahkan sebagian digadang-gadang sebagai kembaran Masjid Nabawi karena memiliki arsitektur yang mirip dengan ciri khas masjid tersebut, seperti payung-payung besar yang akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Masjid ini dikenal dengan Masjid Ar-Rahman yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Di balik kemegahannya yang luar biasa itu, sayangnya masjid yang kita kenal sekarang seakan seperti kehilangan ruhnya. Kebanyakan masjid yang kita temui pintunya ditutup secara rapat dan dibuka saat jam tertentu saja, seolah melarang untuk umat Islam beribadah dan berlama-lama di dalamnya. Lebih parahnya lagi, ada sebagian masjid yang melarang anak kecil untuk masuk, bahkan mengusir golongan-golongan tertentu. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi ialah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Didirikan dengan tujuan untuk menyatukan antara spiritualitas dan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Rasulullah dan para sahabat serta generasi berikutnya menjadikan masjid sebagai media dakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syariat Islam lainnya. Dan disinilah munculnya majelis-majelis taklim, rumah bagi para pencari ilmu yang haus akan ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka disebut Ahlus Sufah, yang salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Meski demikian, kebolehan itu bukan berarti mutlak tanpa ketentuan. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang hendak beristirahat di dalam masjid dalam Tuhfatul Muhtajnya, yakni tidak berada di masjid dalam keadaan junub, tidak mengotori masjid, dan tidak mengganggu jamaah lain yang sedang beribadah di dalamnya. Di dalam kitab Musannaf, Ibnu Abi Syaibah menjelaskan, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Beliau berkata kepada putranya, "Wahai putraku, seharusnya masjid menjadi rumahmu. Maka barang siapa yang rumahnya masjid, maka Allah akan menjamin rahmat dan kebahagiaan baginya serta menjamin jalannya menuju surga." Pemirsa yang sedang menonton, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita hidupkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita dengan langkah kecil, yaitu melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, mengadakan halakoh keilmuan di masjid, atau hanya berdiam di dalamnya, yang biasa disebut sebagai iktikaf. Lebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan yang di dalamnya memungkinkan
bertepatan dengan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.